Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas IPA 1 akan sedikit menjelaskan latar belakang tentang apa saja yang telah terjadi di bulan bahagia ini. Kemarin Selasa tanggal 17 Agustus merupakan tanggal di mana bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dan Senin tanggal 10 Agustus minggu lalu juga, kita sebagai umat muslim merayakan tahun baru Islam yang ke-1443 Hijriah. Nah, ngomongin 17 Agustus kemarin, ada yang tahu nggak sih? Ternyata sebelum hari kemerdekaan baik banget loh hal-hal yang terjadi nih. Saat Amerika Serikat menjatuhkan bom Hiroshima, Jepang menyepakati membentukkan panitia kemerdekaan yang disebut PPKI. Lalu golongan muda menculik dan membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok supaya terbebas dari pengaruh golongan tua dan Jepang. Setelah perundingan, para tokoh sepakat memilih tanggal 17 Agustus 1945. pada tanggal 16 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Maeda. para tokoh membuat teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno, diketik oleh Sohiti Melik, dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Dan akhirnya para tokoh sepakat proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Hatta. Oke, kalian sudah pada dengar kan sejarah kemerdekaan Indonesia? Nah, sekarang gimana sih kalau sejarah tahun baru Islam? Ini penjelasannya. Perhitungan Tahun Baru Islam bermula pada masa Umar bin Khattab, tepatnya 6 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Sebelumnya, umat Islam menggunakan peristiwa penting sebagai pengenal tahun dengan menamainya. Misalnya tahun gajah, kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena pada saat itu Ka'bah diserang oleh pasukan menggunakan gajah sebagai kendaraannya. Sejarah 1 Muharram tahun baru Islam ditandai dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Pada awalnya sempat ada saran bahwa penanggalan dimulai dari tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagian menyarankan dari tanggal kematian Nabi Muhammad SAW serta tanggal hijrah Nabi Muhammad SAW. Bulan Muharram sendiri ini memiliki arti bulan yang diharapkan. Dalam artian pada bulan ini orang-orang Arab diharapkan untuk berperang. Sekian penjelasan dari kelas 10 IPA 1. Kami sangat berterima kasih atas segala pengorbanan pahlawan yang rela meninggalkan orang tercintanya demi generasi penerus untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kami semua mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Serta selamat tahun baru Islam 1443 Hijriah. Harapan kami sebagai anak-anak Indonesia sekaligus umat Islam adalah menjadi anak-anak yang suatu saat nanti akan berguna dan membanggakan bangsa Indonesia serta tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.